Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa tasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumih wa barakatih wa nafahati amadati akramati fid dharain amin. Faidatun al-lafzu yusafu bil ifradi wa tarkibi hakikatun. Bermula lafaz yang diberi sifat dengan ifrad dan tarkib itu adalah hakikat. Wa wasful makna bihima majazun. Memberi sifat makna dengan keduanya mufrad dan tarkib adalah majaz. Wal makna yusafu bil kulliyati wal juz'iyati hakikatun. Bermula makna diberi sifat dengan kulliyah dan juz'iyah itu hakikat. Wa wasful lafzi bihima majazun. Memberi sifat lafaz dengan keduanya kulliyah dan juz'iyah adalah majaz. Jadi ketika kita katakan lafaznya ini bentuknya apa, kita bilang ini lafaznya mufrad, ini lafaznya murakkab. Nah, penamaan lafaz dengan mufrad dan murakkab itu pemakaian yang sebenarnya. Tapi kalau kita katakan ini maknanya apa? Ini maknanya mufrad, ini maknanya murakkab. Nah, penggunaan istilah mufrad murakkab kepada makna itu tidak sebenarnya. Itu sama dengan majaz. Seseorang menulis itu menisbahkan menulis kepada seseorang adalah hakikat. Nasibnya telah ditulis oleh pena takdir. Nah, menulis dinisbahkan ke pena itu majaz. Menulis dinisbahkan ke orang itu adalah hakikat. Nah, begitu juga dalam soal makna. Kalau makna disebut kulliyah, maknanya juz'iyah itu hakikat. Tapi kalau lafadznya kita katakan juz'iyah dan kulliyah, maka itu pemakaian secara majaz. Fa in qulta, jika kamu bertanya atau jika kamu berkomentar, kanal aula lil musannifi an yuqaddimal mufrada 'alal murakkabi, adalah yang terbaik bagi musannif itu bahwa mendahulukan ia musannif akan pembahasan mufrad atas pembahasan murakkab. Bahwa mendahulukan ia musannif akan menyebut mufrad atas menyebut murakkab. Seharusnya begitu. Kalau kamu bilang begitu, kalau kamu mengatakan seharusnya, sebaiknya musannif mendahulukan menyebutkan mufrad dari murakkab. Kenapa kamu bicara begitu? Li'annahu juz'uhu. Karena sesungguhnya mufrad adalah bahagiannya murakkab. Mufrad ditambah mufrad, maka jadilah dia murakkab. Jadi sebaiknya disebutkan mufrad dulu kemudian murakkab.
wal juz'u muqaddamun alal kulli tab'an. Bahagian itu didahulukan di atas keseluruhan. Bermula bahagian itu didahulukan di atas keseluruhan secara tabiat. Fal jawabu, maka jawaban atas pertanyaan tersebut atau kritikan itu adalah anna makna murakkabi subutiyun. Sesungguhnya makna kalimat murakkab itu subuti, sementara makna kalimat mufrad adalah adami. Makna kalimat murakkab adalah subuti, perkara yang tetap, sementara makna kalimat mufrad adalah adami. Wa isbatu asyrafu minan nafi. Isbat itu lebih mulia daripada nafi. Faqaddamahu alaihi lidzalik, maka mendahulukan ia musannaf akannya murakkab atasnya mufrad karena alasan demikian. Wa bihadza, dengan ini juga yujabu, dijawab an taqdimil kulli alal juz'i, dari mendahulukannya musannaf akan menyebut kulli atas juz'i. Komentar yang barusan disampaikan itu berkaitan dengan matan kitab. Coba lihat matan kitabnya, mana yang duluan dibahas, mana duluan disebut murakkab atau mufrad. Murakkab, ya pada bait pertama, musta'malul alfadhi haitsu yujadu imma murakkabun wa imma mufradu. Nah, jadi kalau kamu bilang kenapa murakkab dulu disebut, kenapa enggak mufrad? Murakkab itu kan terdiri dari mufrad. Mufrad adalah bagian dari murakkab. Menyebut bagian tentu lebih utama daripada menyebut keseluruhan. Nah, begitu juga antara juz'i dan kulli. Mana dulu disebut, kulli atau juz'i? Kulli di mana disebut? Kulli atau juz'i haitsu wujida. Kulli itu kan keseluruhan, juz'i bagian. Tentu bagian dulu disebut daripada keseluruhan. Dijawab murakkab maknanya subuti, kulli maknanya subuti, sedangkan juz'i dan mufrad maknanya adami. Maka mendahulukan yang subuti itu lebih utama daripada yang adami. Perkataan musannaf ala juzu'in, ala juzui, ala juzui maknahu, itu dibaca dengan tahrik zai bid dhammi, membariskan huruf zai pakai dhamma. Ala juzui maknahu, bukan ala juz'i, tapi ala juzui maknahu. Sebagaimana membaca dengannya dhammah zai oleh Imam Syu'bah dari riwayat Imam Asim. Sumakal, kemudian berkata dia musannaf, wa awwalan lidzati in fiha daraj fansubhu aw li aridin idan kharaj wal kulliyatu khamsatun dun intiqas jinsun wa faslun aradun naw'un wa khas wa awwalun salasatun bila syatata jinsun qaribun aw banidun aw wasata. Nah, ini sudah masuk dalam pembahasan mantik yang diawali dengan pembahasan kuliah yang 5.
Jadi kuliah yang 5 itu bukan kuliah 5 cabang ilmu pengetahuan, tapi kuliah yang 5 adalah jinsun, faslun, ardun, nau'un, wa khasun. Itu kuliah yang 5. Wa awalan lidzati, yang pertama bagi zat. Mana yang pertama? Mana yang pertama? Kulli. Kulli. Yang pertama yaitu kulli bagi zat in fiha in darajah, jika ke dalamnya zat masuk ia yang pertama, fansubhu, maka nisbahkan olehmu akannya. Awli aridin idza kharaj, atau bagi arid apabila dia keluar. Wal kulliyatu khamsatun, kuliah itu ada 5. Kuliah itu ada 5. Dunan tiqas, tidak kurang. Mana kuliah yang 5? Jinsun, faslun, aradun, nau'un, dan khasun. Wa awalu salah satu, yang pertama terbagi 3. Mana pertama? Jinsun. Itu terbagi 3. Bila syatatin, dengan tidak. Dengan tidak. Syatat tidak terpecah. Mana yang 3? Jinsun qarib, atau jinsun ba'id, atau jinsun wasat. Jinsun dekat, jinsun jauh, jinsun sedang. Kita lihat syarahannya. Aku katakan, muraduhu bil awwali al-kulliyu, maksud musannaf dengan kata-kata awal yang ada pada syair di atas, pada bait di atas, adalah kulli. Kenapa awal itu maksudnya kulli? Pada kata musannaf kulliyin au juz'iyin yang ada pada bait sebelumnya, kullin au juz'in. Yang pertama berarti kulli, yakni bermaksud ya musannaf annal kulliyah, sesungguhnya kulli, in kana dakhilan fid dzati, jika ada ya kulli itu masuk ya kulli pada zat. Kulli ya, bukan kuli. Kuli itu sedang istirahat sekarang, hari hujan. Sesungguhnya kulli, jika ada ya kulli itu masuk ke dalam zat. Apa maksud masuk dalam zat? Bi, itu namanya disyarat. Bi an yakuna juz'an minal ma'nal madluli lil lafzi, dengan bahwa ada ya kulli itu sebahagian atau bahagian dari makna yang ditunjuki bagi lafaz. Dia merupakan bahagian dari makna yang ditunjuki bagi lafaz. Yuqalu lahu, dikatakan baginya kulli, kulli dzati. Itu namanya kulli dzati. Mana contoh? Seperti hayawan dan natik. Al-hayawan dan an-natik kalau dinisbahkan kepada manusia. Al-insan itu namanya lafaz.
Madulnya adalah al-hayawan wan natik. Jadi al-hayawan wan natik itu madulnya. Nah, hayawan itu kulli atau juz'i? Kulli. Nah, berarti kullinya ada pada makna lafaz. Kulli ada pada makna lafaz atau makna yang ditunjuki oleh lafaz insan. Maka kulli yang ada pada hayawan itu namanya kulli dzati. Kenapa kulli dzati? Karena dia ada pada makna lafaz. Wa in kana kharijan anil dzati, jika ada ia kulli itu keluar dari zat. Jika ada ia kulli itu keluar dari zat, bi alam yakun kadzalik, maksudnya dengan bahwa tidak ada ia kulli itu seperti demikian. Tidak ada ia kulli seperti demikian, artinya tidak masuk dalam makna yang ditunjuki lafaz. Disebutlah dia dengan kulli aradhiyan. Namanya kulli aradhi. Contohnya al-mashi dan dohik dinisbahkan kepada insan. Apa itu al-insan? Al-mashi, yang berjalan. Yang berjalan kulli atau juz'i? Kulli. Karena maknanya bukan satu, maknanya banyak, tapi kulli. Nah, ad-dhahik, yang tertawa, kulli atau juz'i? Kulli. Kata-kata masyi, kata-kata dhahik, apakah masuk ke dalam makna al-insan? Apakah masuk ke dalam makna al-insan? Masuk dalam makna al-insan? Tidak. Karena makna insan adalah al-hayawan an-nafiq. Berarti dia di luar. Kalau kita pahami dengan pemahaman dilalah kemarin, dia masuk dilalah iltizam. Nah, bukan mutabaqah, bukan tadamuniyah, tapi iltizami. Nah, berarti dia di luar daripada makna, di luar daripada definisi. Disebutlah dia kulli aradhi. Wa in kana ibaratun anil madiyah, jika ada ia kulli itu merupakan ibarat, ungkapan dari sebuah zat. Jika ada ia kulli adalah ibarat dari sebuah zat seperti insan, maka dia disebut dengan zati. Jadi al-insan itu zati kullinya. Al-insan itu kullinya zati. Al-hayawan kullinya zati. An-natiq kullinya zati. Al-mashi kullinya aradhi. Ad-daqiq kullinya aradhi. Bina'an ala anna zati ma laysa bi'aradhin. Kenapa al-insan juga dikategorikan kepada kulli zati? Padahal dia tidak termasuk makna yang ditunjukkan, sementara dia sendiri yang menunjukkan. Dia bukan madlul tapi dal, didasari kepada pemahaman sesungguhnya zati adalah sesuatu yang bukan aridi. Jadi zati bukan aridi, aridi bukan zati. La salisa bainahum. Tak ada yang ketiga dari keduanya. Kalau dia bukan zati berarti dia aridi. Kalau dia bukan aridi berarti
zati. Al-insan tidak mungkin kita katakan aridi. Nah, berarti dia zati. Sudah. Berapa pemakai kuli? Ada dua. Ada kuli zati, ada kuli aridi. Wal kulli zati imma ayyakuna mushtarakan bainal mahiyya wa baina ghairiha au muqtasan biha. Bermula kulli zati ada kala bahwa ada ia kulli zati itu mustarak. Mustarak diperkongsikan antara mahiyya, sesuatu yang sedang kita terjemahkan atau sesuatu yang sedang kita definisikan, dan di antara yang lainnya, atau mukhtassan biha, dia khusus dengannya mahiyah, dia khusus dengannya mahiyah. Jadi terbagi lagi, ada mustarak, ada mukhtas. Fal awalu, maka yang pertama disebut dengan jinsan. Kalau dia memiliki makna umum, bisa ditumpangi oleh pemahaman atau kata lain, dia disebut dengan jinsan. Seperti kalimat hewan dinisbahkan bagi manusia. Apa makna al-insan? Al-hayawan an-natiq. Kata-kata al-hayawan itu apakah khusus kepada manusia saja atau boleh ditumpangi oleh yang lain? Boleh ditumpangi oleh yang lain. Kerbau juga hewan, kambing juga hewan, harimau juga hewan, buaya juga hewan. Berarti kata-kata al-hayawan memiliki makna mustarak. Bisa kepada mahiyah, yaitu al-insan yang sedang kita definisikan, bisa kepada selain insan, yaitu hewan-hewan lainnya. Itu disebut dengan jinsan. Berarti kullinya kulli jinsan. Wasani yusamma faslan. Yang kedua disebut dengan faslan. Nah, seperti an-natiq dinisbahkan baginya al-insan. Apa definisi insan? Al-hayawan natiq. Natiq apa artinya? Berakal. Apakah kata-kata natiq khusus kepada manusia atau boleh ke hewan yang lain? Khusus kepada al-insan. Itu namanya mukhtassan biha. Nah, mukhtassan biha. Apabila kullinya mukhtassan biha, maka disebutlah dia dengan faslan. Sudah. Berarti kulli terbagi dua, ada kulli zati, ada kulli aridi. Kulli zati terbagi dua lagi, ada namanya jinsan, ada namanya faslan. Wal kullil aridi wa kullil aridi imma ayakuna mushtarakan atau mukhtassan. Bermula kulli aridi itu ada kala bahwa ada ia mustarak, bisa dipakai kepada mahiyah, bisa kepada selain mahiyah, atau mukhtassan, khusus kepada mahiyah saja. Fa in kana mushtarakan bainal mahiyah wa ghairiha yusamma aradan amman. Maka jika ada ia kulli aridi itu mustarak, difungsikan antara mahiyah, kalimat yang didefinisikan, dan yang lainnya,
disebutlah dia aradan amman. Aradan amman. Mana contohnya? Al-mashi bin nisbati lil insan, seperti yang berjalan dinisbahkan bagi manusia. Apa itu al-insan? Apa itu al-insan? Apa itu al-insan? Al-mashi. Nah, al-mashi itu dilalah apa? Iltizam. Nah, kata-kata mashi ini apakah masuk dia dalam makna insan? Masuk? Tidak, karena maknanya al-hayawan an-natiq, berarti keluar. Kalau keluar disebut dia kulli aridi. Nah, apakah mashi itu hanya sama manusia saja? Tidak, kambing juga berjalan, kucing juga berjalan. Berarti dia mustarak, disebutlah dia kulli aridi aman. Ini namanya ardan aman. Wa in kana khassan biha yusamma khassatan. Jika ada ia kulli aridi itu khusus dengannya mahiyah, disebutlah dia dengan khassah. Contohnya ad-dhahik, nisbah kepada manusia, ad-dhahik, tertawa. Jadi ketika orang mengatakan siapa manusia, dia bisa menjawab yang tertawa. Jawabannya tersebut adalah jawaban dilalah iltizamnya. Nah, sementara ad-dhahik keluar daripada kata-kata al-hayawan natiq, berarti dia aridi. Al-dhahik hanya khusus kepada manusia. Nah, apakah ada kucing tertawa? Kambing tertawa? Nah, kalimat tertawa hanya kepada al-insan, disebutlah dia aradan khassan. Tak kebayang? Gak sulit-sulit, ngomong-ngomong aja. Wal kulli, apa itu kulli? Definisinya ini, alladhi huwa ibaratun an nafsil mahiyah. Kulli itu adalah sebuah ibarah, sebuah ungkapan dari diri mahiyah itu sendiri, dari diri zat itu sendiri. Itu namanya kulli. Seperti insan, insan, asadun, rajulun, nasun, imro'atun, irratun, nama, namirun. Itu semuanya kulli. Fa'innahu ibaratun an majmu'il hayawanin natiq. Karena dia adalah ungkapan dari gabungan hewan natiq. Apakah al-hayawan natiq? Apakah itu al-hayawan natiq? Jawabannya insan. Nah, jadi hewan yang pandai berpikir, hewan satu kata yang pandai berpikir digabung dengan satu kalimat, itu adalah insan. Ya kulli, karena menggabungkan dua kata hayawan an-natiq. Kulli itu artinya menggabungkan. Itu disebut dengan nau'. Nah, itu disebut dengan nau'. Sudah? Itulah kuliah yang 5. Jinsun. Apa itu jinsun? Antum jawab. Lihat bait di atas, bait kedua.
Bait kedua, jinsun wa faslun aradun naumun khasun. 5. Di bawah musannaf jelaskan secara diacak. Pertama, jinsun. Apa itu jinsun? Apa itu jinsun? Saya bingung. Jinsun adalah kulli zati yang maknanya umum. Faslun adalah kulli zati yang maknanya khas. Kemudian aradun. Aradun adalah kulli yang keluar daripada makna. Kemudian ada naumun. Nah, naumun itu adalah majmu' antara haya wa natik. Kemudian ada khasun. Nah, ada khasun, yaitu adalah kulli aridi yang maknanya khusus. Nah, fahadhil kulliyat al-khamsu, fahadhihi al-kulliyatul khamsu, maka bermula ini itu adalah kuliah yang 5 yang dia merupakan mabadi daripada tasawurat. Mabadi daripada tasawurat. Ingat di awal ilmu mantiq, ilmu terbagi berapa? 2, tasawur sama tasdik. Nah, mabadi tasawur adalah apa mengenai yang sudah dikata di belakang. Ilmu terbagi 2, ada tasawur, ada tasdik. Tasawur memiliki mabadi, tasdik memiliki mabadi. Mabadi tasawur adalah kuliah yang 5. Halamannya ada pada halaman Allah. Halaman 16. Alinea kedua dari bawah. Wa bima takarrara ulima intisarul ulum fi tasawurati wa tasdiqat. Dari pembahasan yang telah dijelaskan bisa diketahui ilmu terbatas kepada 2 saja, tasawur sama tasdik. Bagi masing-masing keduanya ada mabadi, ada maqasid. Mabadi tasawur adalah kuliah yang 5. Maqasid tasawur adalah qaulun sarih. Mabadi tasdik adalah qadaya wal ahkam. Maqasidnya adalah qiyas dengan pembagiannya. Nah, jangan sampai hilang lagi. Fahadhihi, maka ini yang barusan dibahas, jinsun faslun aradun nau'un wa khasun, itu kuliah yang 5 yang dia merupakan mabadi dari tasawur, musyara ilaiha biqaulih, yang diisyarat kepadanya dengan perkataannya musannaf, wal kulliyat. Wal kulliyatu khamsun dunan tiqas al-bait. Summa inna awalaha, kemudian sesungguhnya yang pertamanya,
Sesungguhnya yang pertamanya kuliah yang 5. Mana yang pertama? Mana yang pertama di kuliah yang 5? Jinsun wa huwal jinsu. Dia yang pertama adalah jinsu, salah satu aksamin, 3 pembagian juga. Pertama namanya qarib, seperti hewan nisbah bagi insan. Yang kedua jismu baik, itu seperti jismu nisbah bagi insan. Yang ketiga mutawassit, seperti an-nami nisbah bagi insan. Itulah isyarat musannaf wa awwalun salasatun bila syatat. Yang pertama terbagi 3, jinsun qaribun aw ba'idun aw wasat. Apa? Kulli sama juz'i itu bagian apa? Itu pembagian apa? Hah? Lafaz. Mana enggak? Apakah makna juga terbagi pada kulli dan juz'i? Iya. Berarti lafaz terbagi kepada kulli dan juz'i, makna terbagi kepada kulli dan juz'i. Pemakaian kata-kata kulli dan juz'i kepada makna adalah hakikat. Awal baru dibaca tadi. Pembagian kulli dan juz'i kepada lafaz adalah majaz. Nah, mufrad sama murakab itu pembagian apa? Lafaz dan makna juga. Murakab sama mufrad dinisbahkan kepada lafaz, itu namanya hakikat. Tapi kalau makna disebut murakab dan mufrad, itu disebut pemakaian majaz. Jadi nggak perlu kita pikirkan kulli juz itu apa dia, bisa lafaz bisa makna. Jelas terbagi 2. Nah, kembali kita ke belakang. Apa itu kulli? Apa itu kulli? Hah? Al-kulli alladhi huwa ibaratun an-nafsil mahiyah. Dia sebuah ungkapan, sebuah ibarat, sebuah ungkapan untuk menyatakan nafsil mahiyah, diri zat. Nah, contohnya al-insan. Nah, kulli tersebut terbagi 2. Pertama namanya kulli zati. Yang kedua kulli aridi. Kulli zati adalah kulli yang diambil daripada makna definisi. Contoh al-insan. Contoh al-insan. Manusia.
Nah, definisinya apa? Al-hayawan natik. Insat adalah al-hayawan hewan natik. Nah, al-hayawan ini kan kuli. Kenapa kuli? Karena dia memiliki banyak afrad. Bukan satu saja, tapi banyak. Disebut kuli, al-hayawan. Nah, sementara al-hayawan adalah bagian daripada mana al-insan. Berarti dia orang dalam. Namanya zati. Kalau diambil dari sini, ini namanya zati. Al-hayawan al-hayawan an-natik. Natik kuli. Kenapa? Karena dia tidak khusus pada satu orang. Beda sama Zaidun. Zaidun itu khusus pada satu orang. Sementara kuli dia mencakup banyak. Ini natik, 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 natik. Bukan satu natik, tapi kuli. Hewan, 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 hewan. Berarti kuli. Nah, al-hayawan kuli, an-natik kuli, adanya di mana? Adanya di definisi. Mana insan? Disebutlah dia zati. Tapi ketika dikatakan apa itu insan? Apa itu insan? Kemudian terjawab misalnya al-mashi, berjalan, atau ad-dhahik, yang tertawa. Ini pertanyaan ini bisa dijawab pakai ini. Apa itu manusia yang berjalan? Gak bisa. Bisa. Itu namanya dilala iltizamiyah. Kan bisa. Itu memang manusia berjalan. Nah, kulkas nggak berjalan, rumah nggak berjalan, pohon nggak berjalan. Manusia berjalan, berpindah dari tempat ke tempat yang lain. Itu masih benar jawabannya. Tapi sudah keluar daripada makna. Kalau cocok dengan makna namanya mutabaqah. Kalau cocok dengan sebagian makna namanya tadamuniyah. Apa insan? Hewan. Tadamuniyah. Apa insan? Natik. Tadamuniyah. Apa insan? Hayawan dan natik. Mutabaqah. 100% benar. Apa insan? Masih keluar daripada makna tapi masih ada hubungan, namanya iltizamiyah. Pembahasan kemarin. Nah, al-masyi berarti sudah keluar pada makna, maka disebutlah dia kulli arid. Apakah ini masih di kulli atau juz'i? Kulli, masih. Berarti kulli. Dahik. Dahik. Banyak program itu. Dahik. Jadi ini dahik. Berarti kulli. Tapi tidak lagi masuk dalam makna ini. Disebutlah dia aridi. Sudah. Nah, kata-kata al-hayawan apakah khusus ke manusia saja? Enggak. Kambing hewan, kucing juga hewan, berarti dia umum. Maka kuli yang umum ini namanya kuli zati, namanya kuli bin son. Namanya bin son.
Ini contohnya hewan. Natik, penatik, berakal. Apakah khusus ke manusia? Iya, itu namanya faslun. Jadi kulli zati terbagi dua. Ada namanya jinsun, ada namanya faslun. Kalau maknanya mencakup yang lain, namanya jinsun. Kalau maknanya natik hanya khusus untuk manusia saja, namanya faslun. Sudah. Nah, pada hari ini juga terbagi pembagian dua. Nah, satu masih. Apakah masih ini khusus ke manusia saja? Tidak. Kambing juga berjalan. Disebut dengan aridi anu. Nah, apakah tertawa khusus kepada manusia saja? Iya. Nah, disebutlah dia aridi Ossi. Nah, aridi ami ini contohnya masih, aridi Ossi ini contohnya ad-daqiq. Nah, ada satu lagi yang belum disebut, yaitu nau'. Apa itu nau'? Sini dikatakan mana tadi kalimat nau'? Al-insan itu namanya nau'. Fa'innahu ibaratun an majmul hayawan natik yusama nau'. Jadi gabungan hewan natik ini namanya nau'. Nah, hayawan natik digabung kedua-duanya tanpa ada tanda tambah langsung al-hayawan natik ini namanya nau'. Mana kuli yang 5? Nih, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Sudah? Ada pertanyaan? Ini peta alam mantik. Begini kira otak orang belajar mantik. Sekarang begitu. Seperti gambaran ini. Oke? Sudah, Bu? Ada yang nggak jelas? Nah, di sahih di bait supaya tidak ragu. Jinsun jelas ya, nomor 1. Faslun nomor 2. Ardun. Nah, ardun dalam bait itu namanya ardun ami. Ya, ardun ami. Nau'un itu ada di atas. Kemudian khas itu ardun khas. Dan nanti ardun ini ardun apa? Ardun itu pengganti ami. Nah, Taufik apa? Berarti itu sama ardun ami itu maknanya sama umum ya? Apa? Makna itu sama ardun ami itu sama umum maknanya. Mana? Maknanya umum ya? Maknanya Yang mana? yang dihitung juga. Ya, jinsun itu mana kan hewan. Al-insan adalah
Al-hayawan natik. Hewan itu kan maknanya umum, bukan kepada manusia saja kan. Kucing, yang lain-lain juga hewan. Nah, disebutlah di sunnah. Tapi kalau nanti apa artinya? Berakal hanya khusus manusia saja, tidak mencakup yang lain. Berarti dia khusus kepada insan, disebutlah dia faslun. Nah, oke, insyaallah. Faslun fi bayani nisbatil alfadhi lil ma'ani, menjelaskan hubungan lafaz dengan makna. Wa nisbatul alfadhi lil ma'ani khamsatu aqsamin bila nuqsani, tawatu'un tasyakukun takhalufu wastiraku aksuhu taraduhu. Hubungan lafaz bagi makna ada 5 macam, tidak kurang. Ada hubungannya nama tawatu, ada namanya tasaku. Nah, tasaku ini kalau Minang agak aneh ya. Aku, kamu agak tasaku, apa itu tasaku? Ada namanya takhalluf, ada namanya istirah. Sebaliknya ada namanya taraduf. Tadi kita hanya fokus bahas lafaz, sekarang kita dikembangkan pembahasannya hubungan lafaz dengan makna. Jadi hubungan lafaz dengan makna itu akan terbagi kepada 5 macam. Aku katakan. Al-lafzu imma ayyakuna wahidan aw muta'addidan. Bermula lafaz ada kala bahwa ada ia tunggal, satu, atau bahwa ada ia itu berbilang-bilang. Wa ala kullin, berdasarkan di atas tiap-tiap, apakah lafaz yang tunggal atau lafaz berbilang-bilang, fal makna imma ayyakuna wahidan, maka makna ada kala bahwa ada ia itu satu, atau ada ia berbilang-bilang. Akhirnya aqsamu arba'ah, pembagian menjadi 4. Ada lafaz wahid, makna wahid. Ada lafaz wahid, makna muta'addid. Ada lafaz muta'addid, makna wahid. Ada lafaz muta'addid, makna muta'addid. Famisalu ittihadil lafzi wal makna, maka contoh yang sama lafaz dan maknanya adalah contoh yang satu lafaz dan maknanya adalah insan, dan contoh yang satu lafaz tapi berbilang-bilang maknanya adalah ainun. Ainun lafaznya satu tapi maknanya berbilang-bilang. Fa innahu, maka sesungguhnya ainun yuqalu alal basirah, bisa digunakan kepada orang yang, kepada sesuatu yang melihat. Apa sesuatu yang melihat? Mata. Bisa diartikan kepada jariyah, urun ain. Bisa juga kepada yang lainnya, yaitu mata air. Bisa kepada matahari. Nah, bisa kepada mata, bisa kepada mata air, bisa kepada matahari, bisa kepada mata-mata, bisa juga kepada bidadari, urun ain.
huruf ain, maaf, bukan budak, jariyah yang mengalir, salah, jariyah yang mengalir, yaitu mata air. Fal qismul awwalu, maka pembagian yang pertama, ini tahadal makna fi afrodihi, jika sama makna pada afrad-afradnya, disebutlah dia kulliyan mutawattihan. Itu namanya kulli mutawattih. Kalau maknanya sama pada seluruh afradnya. Contohnya insan. Wa in ikhtalafa fiha, jika berbeda ia makna padanya afrad, bisiddah dengan keras, wadafi dan lemah, summiya kulliyan musakkikan atau musakkakan, disebut kulli musakkak. Contohnya putih. Fa inna maknahu fil wariki aqwa min maknahu fil qamisi masalan. Maka sesungguhnya maknanya putih pada kertas itu lebih kuat daripada maknanya putih pada gamis sebagai contoh. Irfan, tolong ambilkan kertas. PS ada? Lempar saja. Nah. Apa warna baju saya? Hah? Putih. Apa warna ini? Putih. Apakah makna putih yang ada pada kertas sama baju itu sama? Sama. Baju Apri putih. Sama. Hah? Sama. Insan, hayawan adalah yang bergerak. Sama geraknya, sama-sama bergerak. Natik artinya yang berbuat dengan keinginan sendiri. Ilyas berbuat dengan keinginan sendiri, Ihsan berbuat keinginan sendiri. Apri. Jadi al-hayawan natik mana insan itu dia sama kepada Ilyas, sama maknanya kepada Ihsan, sama kepada Fadil, sama kepada Apri, sama kepada Abu, sama semuanya. Itu namanya kulli mutawattih. Tapi kalau putih beda. Putih kertas, putih baju, putih tulang, putih cat rumah, putih seng. Nah, itu warna penutup kotak apa? Putih juga. Warna sorbannya Zahra apa? Putih. Warna bajunya mana lebih kuat, putih baju pada putih sorban? Putih baju. Sorban Safir apa warnanya? Pecinya mana lebih kuat, putih peci pada putih sorban? Jadi kualitas makna itu tak sama. Itu disebut dengan kulli mutasakkak. Kalbayadi, seperti putih, fa inna maknahu fil warqi, sesungguhnya putih maknanya putih pada kertas aqwa, lebih kuat, lebih mencolok daripada maknanya pada gamis sebagai contoh. Apalagi gamis yang sudah dipakai 5 tahun.
Nah, wal qismu tsani, pembagian yang kedua, mattahada fil lafzu, sesuatu yang satu padanya oleh lafaz. Lafaznya cuma satu. Wa ta'addadal makna, kemudian banyak maknanya, itu disebut dengan mustarak. Wa misalu ma ta'addada fil lafzu, dan contoh sesuatu yang banyak padanya oleh lafaz tapi satu maknanya. Lafaznya banyak, maknanya satu. Dia adalah insan, pati insan, manusia, dan basarun, pati basarun, manusia, bani Adam, manusia, nasun, manusia, fahuma mutaradifan, maka kedua-duanya disebut dengan mutaradif. Wa nisbatu bainahuma taraduf, hubungan antara mutaradif dan mutaradaf namanya taraduf. Dan contoh sesuatu yang berbilang padanya lafaz, banyak padanya lafaz dan banyak pula maknanya. Insanun, apa itu insanun? Farasun, kuda. Lafaz insanun sama farasun beda, makna insanun yang farasun juga beda, maka kedua-duanya disebut dengan mutabayinan. Mutabayin atau tabayun, bukan tabayun tapi tabayun, alama fihi, di atas maknanya. Dan nisbah antara keduanya disebut dengan tabayun. Inilah dia pembagian yang 5 yang menyebutkan akannya oleh musannaf pada kata-katanya, wa nisbatul alfazi lil ma'ani khamsatu aqsamin bila nuqsani tawatu. Apa artinya tadi tawatu? Apa arti tawatu? Apa arti tawatu? Sudah dijelaskan tadi? Ini tahadal makna bi afrodihi, itu definisi tawatu. Kalau sama kualitas makna pada seluruh afradnya. Contohnya insan dengan makna hayawanun natik, itu memiliki potensi yang sama kepada seluruh afrad manusia. Yang kedua tasyakuk. Apa arti tasyakuk? Ini ikhtalafa fiha, kalau makna berbeda kualitasnya pada afrad, syiddah sama dofi, ada yang ketara, ada yang kuat, ada yang lemah, itu namanya tasyakuk. Kemudian takhaluf. Arti takhaluf, mencari dalam syarah tadi, dah jelasin mana pembahasan yang mengatakan takhaluf. Tabayun dalam syarah, takhaluf dalam matan, tabayun dalam syarah. Apa itu? Ta'addada fihil lafzu wal makna, beda lafaz beda makna. Insanun manusia, farasun kuda. Ada namanya istirak. Mana istirak?
Hah? Apa? Satu pada lafaz Mata hada fihil lafzu wa ta'addadal makna. Sesuatu yang satu padanya lafaz tapi banyak makna. Lafaznya satu, maknanya banyak. Itu namanya istiraq. Contoh Qur'an, ada artinya suci, ada artinya haid. Anifan, ada maknanya sebentar lagi atau baru sebentar saja. Ainun, mata air, matahari, mata untuk melihat. Kemudian yang kelima taraduf. Apa itu taraduf? itu banyak padanya lafaz Al-Safir makna. Nah, ma ta'addada fil lafzu wa ta'addal makna. Sesuatu yang berbilang padanya lafaz tapi satu maknanya. Lafaznya banyak, maknanya satu. Nah, itu namanya taraduf. Contohnya insanun, basyarun, nasun, umruun, bani adam. Nah, atau adamiyun. Banyak kata-kata yang menunjukkan kepada mana manusia. Nah, Ihsan, coba buat tangga-tangganya. Tolong. Dihapus boleh, dibuat sebelah sini juga boleh. Judulnya Nisbatul Alfazi lil Ma'ani. Masya Allah. Apa nama?
semua hiasan Maulid Nabi. Oke, coba dihapus. Hapus semua. Nggak ikut sejarah. Itu kesimpulannya itu. Kesimpulannya nggak boleh dibuat begitu. Nisbatul alfal. Pertama, alfaz. Alfaz itu terbagi dua, wahid dengan muta'addid. Nah, lafaz bagi dua dulu. Jadi lafaz yang satu atau lafaz yang berbilang-bilang. Nah, lafaz wahid ini bagi dua lagi. Ada yang memiliki makna wahid, ada yang memiliki makna muta'addid. Nah, lafaz muta'addid juga ada yang maknanya wahid, ada juga yang maknanya muta'addid. Dah? Makna lafaznya satu. Lafaznya satu, maknanya satu. Apa contohnya? Tidak. Hah? Tidak. Tidak. Hah? Harus. Pingsan. Nanti bentur ya, bentrok ya. Contoh yang lain, farosun saja. Nah, contohnya faros. Nah, farosun lafaznya satu, maknanya satu. Kemudian ada lafaznya satu, maknanya banyak. Apa contohnya? Hah? Lafaz satu mana banyak? Ainun. Ainun. Ini lafaz satu makna banyak. Bisa maknanya jariyah, air mengalir. Bisa maknanya basiro, alat melihat. Bisa maknanya apa lagi? Syam, matahari. Itu makna banyak. Kalau farosunnya makna satu cuman. Udah. Nggak ada farosun artinya jam tangan atau jam dinding. Nah, yang kedua, lafaznya banyak, tapi maknanya satu. Apa contohnya? Hah? Lafaz banyak, muta'addid, tapi makna satu. Insan. Ini lafaznya, insan. Basarun. Apa lagi?
imro'un. Imro'un. Apa lagi? Adamiyun. Ini lafaznya nih. Insanun, basarun, imro'un, adamiyun. Maknanya satu cuma. Manusia. Kemudian lafaznya banyak, maknanya banyak. Lafaznya banyak, maknanya banyak. Ya banyaklah contohnya. Nah, contohnya apa? Pak Rasul. Maknanya udar. Kemudian insan. Maknanya manusia. Kemudian siratun. Maknanya kucing. Nah, ini kan lafaznya banyak nih. 1, 2, 3. Mananya 1, 2, 3. Sudah? Nah, ini apa namanya? Lafaz banyak, mana banyak namanya? Namanya? Dalam mata? Takhaluf. Dalam syara? Tabayun. Nah, ini namanya takhaluf. Atau tabayun. Sudah? Nah, ini apa namanya? Hah? Mustarak. Itu mustarak. Enggak, mutaradif. Menipu. Astagfirullah. Mutaradif namanya. Nah, ini apa namanya? Nah, ini baru mustarak. Masya Allah. Nah, itu berapa pembagiannya baru? 1, 2, 3, 4. Sementara pembagiannya 5. Mana satu lagi? Mana satu lagi? Ini terbagi 2 lagi. Nah, ini terbagi 2. Mana taruh baginya? Nah, terbagi 2. Mana pembagian 2? 1, apabila maknanya merata kepada seluruh afradnya, disebut dengan kafatu. Nah, kafatu mutafatih. Nah, tawatu. Tawatu. Tapi apabila maknanya tidak merata kepada seluruh bagian, namanya tasaku. Nah, ini nggak perlu dibahas tadi, dah contohnya jelas tadi. Nah, baru kasih nomor. Inilah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, itu Insan. Ini dibuat hiasan Maulid Nabi. Yang mau kita bahas itu, dia menyimpulkan isi kitab. Cara membuat tangga pemahaman, dia menyimpulkan isi kitab. Nggak ada yang kurang satu pun daripada isi kitab. Nah,
Nanti di akhir pengajian saya minta catatan antum, saya mau tulis lagi. Saya mau tulis di secara rapi supaya jelas kesimpulannya. Itu kan karena dihukum oleh papan tulis, jadi jarak ukurannya nggak jelas. Antum kasih ke Taufik untuk menulis rapi. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah.